Mari kita selami cara kaya ala Prajogo Pangestu, salah satu konglomerat terkemuka di Indonesia. Berbeda dengan Warren Buffett, yang fokus pada investasi nilai jangka panjang di perusahaan publik, atau Timothy Ronald yang agresif di aset digital, Prajogo Pangestu dikenal dengan pendekatan yang berpusat pada akuisisi, konsolidasi, dan pengembangan bisnis di sektor sumber daya alam dan energi. Satu visi jeli di sektor komoditas dan energi. Prajogo Pangestu memulai kerajaan bisnisnya dari nol, tepatnya di industri kayu dan kemudian merambah ke petrokimia dan energi. Ia memiliki visi yang sangat tajam dalam melihat potensi di sektor komoditas dan energi di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam awal. Kesuksesannya berasal dari bisnis kayu dan kehutanan melalui Barito Pacific. Ia melihat potensi besar dalam pengelolaan dan ekspor hasil hutan, diversifikasi ke petrokimia. Dengan intuisi bisnis yang kuat, ia kemudian melebarkan sayap ke sektor petrokimia melalui Chandra Asri Petrochemical. Ini adalah langkah strategis karena sektor petrokimia adalah industri dasar yang sangat dibutuhkan dan memiliki barrier to entry yang tinggi. Ekspansi ke energi panas bumi. Belakangan, dia masuk ke sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi, melalui Barito Renewables Energy. Ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan tren global menuju energi bersih, namun tetap dalam koridor bisnis energi yang ia pahami. Dua, akuisisi dan konsolidasi skala besar. Salah satu ciri khas Prajogo adalah kemampuannya untuk melakukan akuisisi dan konsolidasi bisnis dalam skala besar. Ia tidak hanya membangun dari awal, tetapi juga membeli dan menyatukan perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk menciptakan sinergi dan dominasi pasar. Penguasaan rantai pasok. Melalui akuisisi, ia berupaya menguasai rantai pasok, supply chain dalam industrinya, dari hulu ke hilir. Ini memberikan efisiensi biaya dan kontrol yang lebih besar. Penciptaan konglomerasi. Berbeda dengan investor saham murni, Prajogo membangun konglomerasi, bisnis yang terdiversifikasi namun masih dalam ekosistem industri yang saling terkait. 3. Jaringan dan relasi bisnis yang kuat. Kesuksesan Prajogo Pangestu juga tidak lepas dari jaringan dan relasi bisnis yang kuat, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah. Dalam bisnis berskala besar seperti komoditas dan energi, relasi adalah aset yang tak ternilai. Kemitraan strategis, ia dikenal mampu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk investor asing, untuk mendapatkan modal dan keahlian yang diperlukan. Memahami regulasi. Bisnis di sektor sumber daya alam dan energi sangat terikat dengan regulasi pemerintah. Memiliki pemahaman yang mendalam dan relasi yang baik dengan pembuat kebijakan adalah kunci. 4. Visi jangka panjang dan ketahanan bisnis. Meskipun terlihat agresif dalam akuisisi, strategi Prajogo Pangestu didasari oleh visi jangka panjang dan fokus pada ketahanan bisnis. Industri yang ia geluti seperti petrokimia dan energi membutuhkan investasi modal yang sangat besar dan waktu pengembalian yang panjang. Investasi modal intensif. Ia berani menggelontorkan modal besar untuk proyek-proyek jangka panjang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan keuntungan. Mengatasi tantangan industri, sektor komoditas, dan energi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan isu lingkungan. Prajogo menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. 5. Penggunaan utang dan pembiayaan untuk ekspansi. Layaknya konglomerat besar lainnya, Prajogo Pangestu memanfaatkan utang dan berbagai skema pembiayaan untuk mendanai akuisisi dan ekspansi bisnisnya. Ini adalah strategi umum dalam membangun bisnis berskala besar, di mana modal awal pribadi tidak akan cukup. Leverage keuangan menggunakan utang untuk mengakselerasi pertumbuhan dan akuisisi, tentu dengan perhitungan risiko yang matang. Go public IPO. Belakangan, beberapa unit bisnisnya melakukan penawaran umum perdana IPO di bursa saham seperti Barito Renewables Energy dan Petrindo Jaya Kreasi. Ini bukan hanya untuk mendapatkan modal segar, tetapi juga untuk valuasi dan likuiditas bagi pemegang saham. Kesimpulan, singkatnya, cara kaya ala Prajogo Pangestu adalah perpaduan antara visi jeli di sektor industri dasar, komoditas, dan energi, strategi akuisisi dan konsolidasi yang agresif, pembangunan jaringan relasi yang kuat, serta keberanian berinvestasi untuk jangka panjang di proyek-proyek padat modal. Ini adalah model kekayaan yang berbeda dari investor saham individu, lebih ke arah seorang builder dan pemain besar di sektor real yang mendominasi industri tertentu.